Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Bapak Saprialman, dan juga teman-teman saya yang saya kagumi. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-temanku semuanya, pernahkah kita sedikit memikirkan bahwasanya peserta didik kita itu sebetulnya adalah seseorang manusia yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah potensi, yang mana potensi itu bisa saja menjadi peserta didik itu nantinya akan jadi presiden kah, atau nanti bakal jadi elit global. Nah, itu kan kita tidak tahu. Maka oleh karena itulah tugas kita sebagai pendidik yaitu bisa mengembangkan potensi daripada peserta didik tersebut. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ataupun sedikit mengingatkan bagaimana caranya kita bisa menggali potensi peserta didik itu, khususnya bisa dengan cara yang islami. Oke, kita mulai dari pengenalan dari peserta didik itu sendiri. Nah, peserta didik adalah adalah seorang manusia yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala potensi. Nah, dari potensi itu ada yang menjadi seorang misalnya presiden ataupun menjadi seorang pembasket yang handal. Maka oleh karena itulah tugas kita sebagai pendidik itu membina peserta didik kita. Karena sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di situ disebutkan bahwasanya tugas dari seorang pendidik adalah mendidik, membimbing, mengembangkan dan mengevaluasi dari peserta didik tersebut. Nah, maka oleh karena itulah jelas bahwasanya tugas seorang pendidik bukan hanya memberikan materi pembelajaran kepada siswa, tetapi juga dapat mengembangkan, dapat membimbing, mengarahkan dari peserta didik tersebut. Nah, salah satunya yaitu membina untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pertama kita dapat mengenali karakter dari peserta didik kita itu sendiri. Kedengarannya itu sangat sulit gitu kan, mengenali karakter dari setiap peserta didik. Namun hal tersebut bukanlah hal yang sulit, karena seorang guru tersebut, bila memang dia adalah seorang guru, dia akan memiliki sebuah kepekaan untuk bisa mengenali setiap muridnya tersebut. Maka itu hanya perlu kita terbiasa untuk mengajar. Dan ketika seorang guru tersebut dapat mengetahui karakter dari peserta didik tersebut, maka akan jauh lebih mudah untuk bisa membimbing, oh kamu tuh harus kesini karena kamu tuh begini. Nah, akan lebih mudah membimbing peserta didik tersebut. Lalu cara yang kedua yaitu dengan memberikan amanah dan tanggung jawab kepada peserta didik kita. Contohnya kita memberikan tugas kepada peserta didik itu, yaitu menjadikan sok kalian bikin UKM-nya, sekretaris ataupun apalah itu. Nah, itu akan melatih dari bagaimana caranya dia memproblem solvingkan sebuah masalah ketika ia ada di dalam kelas. Misalnya di KM, bagaimana dia membantu mendisiplinkan murid-muridnya ataupun teman-temannya. Nah, situ akan terlahir juga problem solving, jiwa kemandirian di dalam peserta didik tersebut ketika kita memberikan amanah dan tanggung jawab kepada peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan metode dialog kepada peserta didik. Karena sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa penelitian bahwasanya ketika seorang guru tersebut memberikan metode dialog di dalam kelasnya, itu akan jauh lebih efektif dan jauh lebih berkesan terhadap peserta didik kita. Karena peserta didik tersebut akan dilatih kemampuan daripada problem solvingnya, mengelola informasi yang dia dapatkan dari sekarang dan dari dahulu, lalu disatukanlah menjadi sebuah argumentasi gitu kan, pendapat kepada temannya kah dalam nanti berdiskusi gitu kan. Nah, lalu yang keempat yaitu dengan pembelajaran melalui kisah-kisah ataupun kisah-kisah dari Quran ataupun dari Nabi. Nah,
Kok bisa itu menjadikan sebuah metode dari pengembangan potensi? Karena ketika peserta didik tersebut diberikan nilai-nilai patriotisme di dalam kisah-kisah tersebut dari seseorang, misalnya Nabi Muhammad. Nah, jiwa patriotisme dari kisah Nabi Muhammad tersebut akan melekat di dalam dirinya dan akan memotivasi untuk bisa dia berkembang ketika dia lagi down, lagi capek misalkan gitu kan. Nah, dia akan lebih termotivasi. Nah, lalu yang terakhir yaitu yang ini yang sangat paling penting adalah menjadikan kita sebagai tauladan yang baik kepada peserta didik, yaitu dengan melalui pembelajaran uswatun hasanah. Nah, karena menurut beberapa penelitian psikologi modern seperti Albert Bandura, dia menyebutkan bahwasanya seseorang belajar itu dengan melalui dari apa yang dia lihat dan apa yang dia amati. Nah, maka oleh karena itulah ketika seseorang murid tersebut melihat apa yang dilakukan oleh gurunya, wah, guru saya tidak sholat, ya saya juga tidak sholat pasti. Buat apa saya sholat? Guru PAI-nya juga tidak sholat, gitu kan. Nah, maka oleh karena itu teladan yang baik itu menjadikan sebuah pembelajaran yang sangat efektif juga untuk diterapkan, karena nantinya peserta didik akan mencontoh daripada kita. Nah, maka oleh karena itulah kita bisa menyantukan ke beberapa cara tadi agar kita bisa menutupi celah-celah yang ada di dalam cara-cara kita tadi. Kalau kita misalnya hanya menggunakan satu cara, kita boleh kok mengintegrasikan ke semuanya. Namun yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu apa? Jenis-jenis dari potensi itu sendiri. Jenis dari potensi itu bermacam-macam. Ada dari potensi dari akademik, fisik, ataupun sosial, ataupun ada dari kreativitas dan dari spiritual. Nah, macam-macam potensi tersebut itu sangat melekat kepada peserta didik, dan kita harus mengenali juga sebagaimana tadi poin pertama, yaitu mengenali karakteristik dari peserta didik. Nah, ini juga hal yang penting. Misalnya seseorang tersebut tidak handal dari dia bermain sepak bola misalnya, tetapi dia tuh di dalam kelas tuh pinter banget gitu. Nah, itu juga termasuk dari potensi akademik, kognitif gitu kan. Nah, maka oleh karena itu guru harus bisa memfasilitasi dengan misalnya membuat forum diskusi kah dengan peserta didik lainnya yang memang berpotensi dengan akademik gitu kan. Lalu yang kedua tadi dari fisik gitu kan. Potensi fisik, misalnya dia tuh tidak handal di dalam kelas, tidak pintar, tidak terlalu pintar gitu kan, tapi dia tuh jago main bolanya. Nah, sekolah harus dapat memfasilitasi dari peserta didik yang handal bermain bola gitu kan, karena nantinya itu yang mungkin yang menjadi nilai bagi peserta didik itu sendiri ketika ia lulus. Lalu misalnya itu potensi dari kreativitas, misalnya seorang murid tersebut sangat handal misalnya membuat video ataupun membuat fotografi ataupun apalah itu. Sekolah harus bisa juga seperti tadi memfasilitasi agar bisa yaitu membawa nilai nantinya, bukan hanya menilai, bukan hanya nilai dari ijazah saja yang tertera dalam ijazah, bukan, tapi itu juga nilai-nilai yang akan menjadikan siapa sih diriku sebenarnya gitu kan. Nah, itu yang harus bisa disampaikan kepada peserta didik nantinya setelah ia lulus. Nah, lalu yang terakhir yaitu dari sosial dan juga spiritual. Nah, ini sangatlah penting karena di zaman yang penuh era dengan bimbangan ini, hal-hal tersebut sangatlah penting. Ketika kita bersibuk bermedia sosial itu tidak bertatap muka, tetapi ada siswa yang memang kuat di dalam sosialnya, itu bisa menjadikan sebuah potensi bagi ia dijadikan pemimpin. Apa? Misalnya KM misalkan gitu kan. Nah, dia itu misalnya dijadikan KM. Nah, lalu dia tuh mengajak orang-orangnya itu, teman-temannya untuk bisa bergabung dengan dia gitu kan, kepada hal-hal yang baik tentunya gitu. Nah, maka oleh karena itulah setelah kita mengetahui dari tadi cara dan juga dari jenis, kita bisa mengintegrasikan semuanya gitu kan.
dan menjadikan pendidikan itu lebih inklusif nantinya, dan yang bisa menjadikan insya Allah program-program pemerintah yaitu Indonesia Emas 2045 akan lebih tercapai tentunya dengan pendidikan yang inklusif ini. Nah, maka oleh karena itu inti yang saya ingin sampaikan yaitu kita tidak mengajari ikan untuk terbang dan juga kita tidak mengajari burung untuk berenang, tetapi kita ingin menggali potensi dari peserta didik itu sendiri. Ada yang bisa videografi, ada yang bisa main bola, ada yang bisa main piano. Itu yang kita harus kembangkan, selain daripada nilai-nilai akademik. Dan itu juga yang harus kita pahami juga, agar bisa menciptakan pendidikan yang inklusif bagi peserta didik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.